Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sipa Wimaila Gumanti. Seperti biasanya teman-teman, di sini saya akan memaparkan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SMH selaku pengampu mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Masih pembahasan yang sama dengan minggu lalu, yaitu mengenai pengulangan tindak pidana atau residif. Dan yang akan saya paparkan untuk kali ini yaitu mengenai residif untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun pelanggaran. Berikut penjelasannya. Baik, penjelasan pertama yaitu mengenai residif kejahatan. Jadi dengan dianutnya residif khusus yang dianut di negara kita Indonesia, maka residif kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan ke dalam. Yang pertama ada residif kejahatan-kejahatan tertentu sejenis, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 3, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Jadi dalam residif kejahatan ini, kejahatan sejenis ini hanya ada 11 pasal jenis. Adapun syarat-syarat residif kejahatan diantaranya yang pertama, kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Kemudian yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Dan yang ketiga, syaratnya adalah pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian. Khusus untuk pasal 216, 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal. Poin A, 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Dan poin B, 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti. Ya, jadi teman-teman, tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan prisprak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan atau onslaught van alle rechtsvervolging. Kemudian juga keputusan atau vonis hakim masih dapat berubah dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Kemudian juga tidak mungkin ada residif apabila keputusan hakim yang berupa penetapan atau basicking, misalnya keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut, dan juga keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan, misalnya terdapat pada pasal 44 KUHP. Tidak mungkin juga ada residif apabila tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa, artinya penuntutannya tidak diterima. Selanjutnya teman-teman, untuk yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap, jadi tidak disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Jadi pengenaan pemberatan pidana untuk residif kejahatan ini, kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga khusus untuk pasal 216. Dan yang kedua ada dinamakan residif kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis, hanya diatur dalam 3 pasal saja. Kalau kejahatan-kejahatan tertentu yang sejenis itu kan diatur
eh, sebanyak 11 pasal, namun untuk residip kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis ini hanya diatur ke dalam 3 pasal saja, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya untuk kejahatan kelompok jenis ini adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah yang pertama, adanya kelompok jenis kejahatan diatur dalam pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya, pemalsuan mata uang itu terdapat pasal 244 sampai dengan pasal 248. Pemalsuan surat terdapat dalam pasal 263 sampai dengan pasal 264. Kemudian juga ada pencurian terdapat dalam pasal 262 sampai dengan pasal 265. Adapun penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan terdapat dalam pasal 415, 417 dan 425. Dan ada juga penadahan terdapat dalam pasal 480 dan 481. Kemudian juga kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang. Misalnya, penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Baik teman-teman, itu saja untuk minggu ini pembahasan mengenai residip tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan. Dan untuk selanjutnya, minggu depan saya akan membahas tentang tindak pidana dapat berlaku untuk pelanggarannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.